Cek, cek, satu, satu, satu. Cek, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di kampus Politeknik Negeri Madura. Hadirin yang kami hormati, syukur alhamdulillah pagi ini Rabu 11 November 2020 kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Madura dalam rangka Dies Natalis ke-8 serta penandatanganan nota kerjasama dengan tema Poltera Kuat Menguatkan Indonesia. Sidang terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-8 segera dimulai. Prosesi Senat Politeknik Negeri Madura terdiri atas direktur, para wakil direktur, ketua jurusan, ketua unit, perwakilan dosen, dan dipandu Duta Tama Rios Putrananto Ulmi AMD PLP Politeknik Negeri Madura akan memasuki tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri.
Indonesia Raya. Mars dan Himne Politeknik Negeri Madura. Politeknik Negeri Madura membangun insan yang beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa. Politeknik Negeri Madura mencerdaskan kehidupan bangsa, etos kerja dan dunia, bakti pada nusa dan bangsa. Angkasa Raya telah menunggumu, sambutlah dengan segala cinta, melangkah maju. Politeknik Negeri Madura, kau pilar harapan bangsa. Politeknik Negeri Madura, bangkitlah, majulah, jaya. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, menjaga membina minat bakat tunas bangsa, mewujudkan janji Panji Tridharma. Pancasila sebagai landasan kita, mengakui keadilan teknologi, Dharma Bakti tetap untuk Madura dan Indonesia. Tuangkan karya seni dan budaya, tinggi sama
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-8 serta penandatanganan nota kerjasama Politeknik Negeri Madura tahun 2020 dibuka oleh Ketua Senat. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, yang terbuka Senat Politeknik Negeri Madura dalam rangka Dies Natalis Politeknik Negeri Madura yang ke-8, saya nyatakan resmi dibuka. Orasi ilmiah oleh Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Bachelor of Business, Master of Science, kami persilahkan. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati segenap pimpinan dan sivitas akademika Politeknik Negeri Madura, Senat Politeknik Negeri Madura. Yang kami hormati Bapak Bupati Sampang atau yang mewakili beserta jajaran, segenap tokoh masyarakat, perwakilan instansi-instansi pemerintah, dan TNI Polri yang hadir, serta segenap mahasiswa, mahasiswi dari Politeknik Negeri Madura yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami berkesempatan untuk bisa bersilaturahmi sekaligus menyampaikan orasi ilmiah pada acara pagi hari ini di Politeknik Negeri Madura secara daring. Tentunya tidak mengurangi semangat kita bersama bahwasanya keberkembangan dari Poltera ini akan menjadi salah satu tolok ukur dari masa depan Madura. Madura tentunya diharapkan bisa menjadi sebuah daerah ya, termasuk tentunya keseluruhan. Artinya dari mulai Bangkalan, Sampang, Pamekasan sampai ke Sumeneb akan berkembang menjadi daerah yang mampu mencetak sumber daya manusia masa depan yang kompeten dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada kesempatan ini, tentunya kita berharap bahwasanya di tengah pandemi COVID-19 tidak terjadi penurunan semangat ataupun penurunan kualitas dari proses pendidikan yang tinggi yang berlangsung di Poltera. Dengan adanya teknologi, banyak cara untuk kita bisa mencari solusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan kita di tengah keterbatasan-keterbatasan yang harus kita tempuh karena adanya pandemi COVID-19. Program-program studi di Poltera seperti program teknik listrik industri, teknik mesin alat berat, teknik bangunan kapal, juga hingga ke keperawatan, ini kesemuanya dan jurusan-jurusan lainnya merupakan jurusan yang memiliki potensi sangat besar di masa depan.
Tantangan utamanya adalah apakah kemudian kompetensi dan karakter dari lulusan-lulusan Poltera akan mampu kemudian bersaing di dunia kerja nantinya. Kami meyakini insya Allah memenuhi. Dan tentunya kami dari pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa menjaga agar kondisi perekonomian di Jawa Timur bisa tumbuh dengan baik, sehingga membuka peluang-peluang kerja bagi lulusan-lulusan dari Poltera. Untuk kesempatan ini kami telah menyiapkan paparan yang mohon bisa ditampilkan. Baik. Jadi Poltera kuat menguatkan Indonesia. Izinkan kami mengutip sebuah tulisan Presiden Republik Indonesia pada saat menanamkan sebuah kapsul waktu atau time capsule di Merauke. Ini adalah time capsule yang diharapkan kemudian berpuluh-puluh tahun kemudian akan dibuka oleh generasi penerus kita. Jadi yang pertama, yang paling tinggi ditempatkan Presiden adalah sumber daya manusia Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di Indonesia. Jadi keunggulan kita haruslah keunggulan SDM-nya, keunggulan manusianya. Namun demikian, keunggulan ini juga harus didukung di poin kedua oleh pluralisme berbudaya religius dan menjunjung tinggi nilai etika. Jadi karakternya harus karakter yang berbudi pekerti luhur, religius. Dan tentunya di poin ketiga, bagaimana Indonesia bisa menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan peradaban dunia. Lanjut. Saat ini indeks pembangunan manusia di Jawa Timur masih berada di papan tengah. Artinya kita masih punya PR yang besar, karena harusnya Jawa Timur adalah daerah yang IPM-nya tinggi. Dan dengan tidak mengurangi rasa hormat, masih ada tugas besar bagi kita semua untuk bisa menggenjot nilai indeks pembangunan manusia di Madura. Salah satunya adalah kaitannya dengan angka pendidikan, seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Inilah yang kita harapkan agar kemudian kita bisa mendorong indeks pembangunan manusia di Madura lebih meningkat lagi. Maka kami bangga bahwasanya Poltera menjadi pilihan pendidikan tinggi yang bukan saja meningkatkan IPM, tetapi juga membantu meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena jurusan-jurusannya dikaitkan dengan sains dan teknologi yang memang kita butuhkan sekali hari ini. Lanjut. Indonesia sendiri secara keseluruhan peringkat 6 di ASEAN dan peringkat 111 dari 189 negara di dunia. Inilah sebabnya kalau Indonesia mau maju, kita harus bisa meningkatkan Human Development Index kita, terutamanya dalam kaitan dengan lama sekolah. Lanjut. Dari sisi kemampuan kita dalam literasi, matematika, dan sains, kita peringkat ke-6 dari bawah. Ini adalah realita pahit yang harus kita sikapi bersama-sama. Apa itu PISA? PISA adalah sebuah tes terstandarisasi yang dilakukan untuk menguji kemampuan dasar siswa-siswi di dunia. Dalam literasi artinya bukan buta huruf atau tidak buta huruf, tetapi bisa nggak kemudian mencerna kalimat-kalimat yang kompleks, yang rumit, dan kemudian bisa mencerna tentunya analisa-analisa yang cukup tinggi. Matematika dan sains. Kita bisa melihat bahwa Indonesia adalah angkanya masih kalah dengan Thailand, ya, dan ini tentunya menjadi tolok ukur kita, bahkan di bawah rata-rata. Nah, oleh karena itu kita benar-benar perlu untuk kemudian menjaga upaya-upaya kita supaya kita bisa meningkatkan. Karena saat ini kami memahami Kementerian Pendidikan ingin telah menghilangkan ujian nasional, tetapi akan tetap melakukan sebuah tes yang fokusnya kepada 3 hal ini. Jadi dikaitkan dengan PISA, literasi, matematika, dan sains, tidak dilakukan di penghujung studi tetapi di tengah-tengah, sebagai upaya untuk memberi tolok ukur bagaimana sebenarnya kompetensi kita dibandingkan negara lain di dunia. Dan ini kemudian bisa memberikan kita gambaran untuk sisa 1 atau 1,5 tahun pendidikan menengah atas
atau pendidikan menengah pertama, ya, SMP, bagaimana kemudian tolok ukur capaian dari siswa-siswi kita. Lanjut. Nah, visi kita untuk Indonesia di 2045, nomor 1 sekali lagi SDM dan iptek. Saya ingin berikan gambaran, jumlah penduduk Madura kurang lebih mungkin 4 juta, sedangkan seluruh Jawa Timur sekitar 40 juta. Dengan luas wilayah, ya, kalau kita rata-rata satu wilayah Madura ini 1000 km persegi sekitar 4.000, atau seluruh Jawa Timur termasuk Madura 48.000 km persegi. Ini adalah kepadatan yang sangat tinggi sehingga kita tidak bisa kemudian mengasumsikan sumber daya alam kita bisa menopang keseluruhan kebutuhan lapangan kerja kita. Kita harus bisa semakin mewujudkan inovasi-inovasi yang menciptakan nilai-nilai ekonomi. Nah, disinilah ilmu pengetahuan dibutuhkan. Sebagai contoh mungkin kalau kita memproduksi meja, jumlah kayunya bisa saja sama. Tetapi kalau mejanya diproduksi dengan lebih baik, harganya bisa jauh lebih tinggi daripada meja yang diproduksi dengan standar yang lebih rendah. Padahal jumlah kayu yang dikonsumsi sama. Begitu pula kalau misalnya dipadukan dengan teknologi-teknologi yang bisa meminimalisir penggunaan kayu. Gadget atau handphone ini mungkin tidak banyak menyerap sumber daya alam, ya, tetapi nilainya tinggi karena komponen apa yang terbesar di sini bukan komponen materialnya, tetapi justru komponen teknologinya. Sehingga komponen teknologi akan membuat sumber daya alam yang sama menghasilkan nilai yang lebih tinggi. Nah, jangan sampai kemudian sektor-sektor ekonomi yang seperti itu justru didominasi oleh negara lain. Itu harus kita miliki. Maka politeknik menjadi salah satu pilar karena penguasaan teknologi tentunya menjadi fokus. Namun demikian, saya ingin sedikit menyampaikan bahwa fokus dari politeknik adalah ilmu terapan. Artinya menjadi jembatan sebagai sebuah lembaga pendidikan vokasi, lulusannya didesain untuk siap kerja, menerapkan aplikasi-aplikasi teknologi yang ada. Fokusnya adalah penerapan, keterampilan, tetapi pada tataran yang lebih tinggi, di atas SMK. Tapi, jangan sampai kemudian kita mengasumsikan bahwa apa yang kita pelajari akan cukup sebagai bekal kita untuk sepanjang masa. Karena teknologi terus berkembang, teknologi terus meningkat, dan kalau kita tidak memiliki kemampuan untuk mengupgrade atau meningkatkan kompetensi kita dari waktu ke waktu, maka ilmu yang kita miliki bisa usang, keterampilan yang kita miliki bisa usang. Maka kami berharap betul bahwa lulusan politeknik tidak hanya kemudian terpaku kepada keterampilan yang dipelajari selama 3 tahun misalnya di politeknik untuk mendapatkan D3. Tetapi bagaimana kemudian memiliki antusiasme, curiosity, atau rasa penasaran dalam tanda kutip terhadap perkembangan-perkembangan di bidangnya. Bagaimana teknologi-teknologi yang berkaitan dengan misalnya alat berat. Apakah sudah mulai seperti mobil, tidak lagi kemudian mobil itu terpisah dari sistem electrical, mekatronik, bahkan electronic control unit dan komputerisasi semakin menggerakkan ke sana. Apalagi kalau arahnya ke depan adalah kendaraan listrik, maka kita harus bisa kemudian memahami bagaimana perbedaan-perbedaan yang mendasar antara tenaga penggerak listrik dengan tenaga penggerak motor biasa. Ini kemudian sangat penting untuk bisa kita tanamkan di dalam karakter dari lulusan bagaimana untuk terus melakukan perkembangan, ya. Nah, maka negara juga berupaya untuk memberikan ruang, kesempatan bagi lulusan-lulusan apakah itu SMK atau bahkan perguruan tinggi untuk secara periodik. Nah, oleh karena itu sebenarnya bagi lulusan yang bergerak itu kami menyarankan untuk bergabung ke dalam sebuah asosiasi profesi. Karena asosiasi profesi ini banyak yang sudah didasari undang-undang, seperti kalau teknik listrik industri, ada Persatuan Insinyur Indonesia. Teknik mesin alat berat ada Persatuan Insinyur Indonesia, bahkan teknik bangunan kapal juga. Ya, untuk keperawatan tentu ada lagi asosiasinya, ada kompetensinya. Maka menggabungkan antara kerja, pengalaman kerja dengan juga melakukan upaya peningkatan kompetensi. Bahkan dokter pun
harus memiliki skor atau kredit point dari mengikuti seminar-seminar yang memberikan mereka pemahaman terhadap teknologi dan perkembangan terbaru di bidangnya. Kalau mengikuti asosiasi, ada jenjang yang sudah dirunut, ada jenjang yang sudah dibuat untuk kemudian bisa melakukan pengembangan karir tadi. Ya, jadi kami menyarankan demikian. Bagaimana kemudian bagi teknik mungkin bisa berkonsultasi dengan Persatuan Insinyur Indonesia misalnya untuk bisa memahami jenjang-jenjang untuk peningkatan kompetensi. Walaupun tentunya insinyur tentunya memiliki standarisasi S1, tetapi kami memandang ada ruang untuk sinergi antara PII dengan lulusan-lulusan D3 bidang keteknikan. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kita sadar betul tiap kali terjadi gejolak ekonomi, maka biasanya harga bahan bakar itu akan turun, batu bara, minyak, gas, sehingga kita kemudian mengesampingkan pentingnya pengembangan energi terbarukan. Kedepannya kita melihat bahwa kebutuhan manusia ditopang oleh dua hal utama, yaitu pangan dan energi. Energi bisa melakukan apa saja, bisa merubah air laut menjadi air yang kita bisa minum. Energi bisa tentunya menolong kita dalam berbagai macam hal. Bahkan mengubah sesuatu yang tidak bisa dimakan menjadi bisa dimakan, tentunya harus halal, ya, dengan menggunakan teknologi. Nah, dengan menggunakan energi, maka kita harus menjadi yang terdepan dalam menerapkan energi terbarukan. Karena apa? Karena energi terbarukan ini memang berkaitan dengan lingkungan hidup, tetapi juga kita harus mengantisipasi bagaimana kemudian daya saing energi ini bisa menjadi pilar bagi pembangunan. Keterbatasan sumber daya alam bisakah kita sikapi dengan dua upaya? Energi yang lebih berkelanjutan, yang lebih kompetitif dari sisi biaya, tetapi juga upaya konservasi energi. Jadi bagaimana konsumsi energi ini bisa lebih kecil untuk mencapai hasil yang sama atau bahkan lebih besar. Inilah upaya-upaya yang perlu kita dorong. Lalu pemerataan pembangunan, termasuk Madura. Bagaimana upaya kita untuk memastikan bahwa masyarakat di Madura bisa menyicipi, merasakan kemajuan pembangunan. Nah, inilah sebabnya di dalam Peraturan Presiden 80 tahun 2019, kita menyampaikan bahwa pengembangan megapolitan Surabaya sebagai penggerak seperempat ekonomi Jawa Timur untuk Surabayanya saja, ini harus membawa dampak positif dengan adanya Suramadu ke Madura. Dan kita sampaikan bukan hanya kepada Bangkalan, tetapi Madura dan Kepulauan. Artinya juga Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb harus ikut merasakan. Inilah sebabnya kemudian perbaikan infrastruktur konektivitas Suramadu dengan wilayah-wilayah di Madura harus menjadi prioritas. Kemudian ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Lanjut. Nah, apa sasarannya? Kita bisa lihat bahwa rata-rata lama sekolah kita harus meningkat. Saat ini masih di sekitar 10 tahun, harus menjadi 12 tahun, 6 tahun lagi. Perguruan tinggi yang saat ini baru 35% harus menjadi 50%, 6 tahun lagi. 50% penduduk usia kerja saat ini itu adalah lulusan SMA sederajat. Artinya setengahnya lagi adalah justru lulusan di bawah SMA. Ini harus meningkat menjadi 70%, 6 tahun lagi. Kualitas guru dan dosen harus meningkat, harus lebih banyak PhD atau doktor, dan penelitian-penelitian yang terpublikasi, artinya teruji secara ilmiah di melalui jurnal-jurnal terakreditasi harus meningkat. Dan pada akhirnya kita ingin bahkan meningkat di 10 tahun lagi sampai menjadi 60% dan 90% penduduk usia kerja lulusan SMA atau lebih. Lanjut. Nah, untuk itu bagaimana kemudian kita juga melihat bahwa sarjana teknik masih sangat sedikit. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dari yang lulusan teknik yang tetap bekerja sebagai insinyur profesional jauh lebih kecil. Dari 750.000 insinyur, yang menjadi insinyur profesional hanya 9.000 ya di Indonesia. Kita bandingkan dengan Malaysia, itu ada 3.375 ya. Jumlah insinyur ada 11.170 insinyur profesional ya gitu. Kemudian di Thailand lebih banyak lagi insinyur profesional. Filipina juga punya lebih banyak. Pengecualian mungkin Singapura karena dia adalah negara yang juga sangat mengutamakan jasa dan perdagangan. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa kalau kita membandingkan dengan Filipina, Thailand dan Malaysia,
maka jumlah insinyur profesional kita masih sangat terbatas. Nah, inilah sebabnya kita harus benar-benar menjaga istiqomah. Jadi lulusan-lulusan ini harus bisa bergerak di bidangnya. Salah satu program yang kita coba untuk membangkitkan semangat teknologi adalah Belanova, belanja inovasi. Teknologi-teknologi yang bermanfaat di masyarakat, ini tidak kemudian harus inovator tersebut berjibaku sendirian untuk bisa membuat produknya layak jual. Kita akan beri kepada teknologi-teknologi terpilih, inovasi-inovasi terpilih, akan didukung, akan dibeli ya produknya. Bukan inovasinya dibeli, tapi produknya dibeli oleh pemerintah, dan diharapkan bahwa pembelian tersebut menjadi dua modal. Satu, modal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap inovasi tersebut. Yang kedua, juga memberikan kesempatan bagi produk tersebut untuk disempurnakan hingga bisa mencapai standarisasi yang dibutuhkan. Lanjut. Nah, inilah sebabnya kerjasama pemerintah, perguruan tinggi, dan industri menjadi sangat penting. Sebagai contoh, salah satu institut teknologi di Jawa Timur saat ini mengembangkan ventilator yang sifatnya non-emergency. Artinya bukan ventilator yang digunakan kalau sudah terjadi ICU, ya, kebutuhan ICU atau emergency. Tetapi dia diberikan kepada mereka yang mengalami penurunan saturasi oksigen. Ini artinya ventilator yang lebih ringkas, sederhana, tetapi sangat bermanfaat untuk mencegah seseorang yang terkena COVID-19, kondisinya memburuk sampai membutuhkan ventilator ICU atau ventilator intensive care unit. Karena apa? Karena banyak sekali yang menggunakan ventilator ICU, tetapi karena kondisinya terlanjur buruk, mereka kemudian tidak selamat, tidak berhasil sembuh. Nah, oleh karena itu kita meningkatkan potensi kesembuhan dengan menggunakan ini, dan ternyata kolaborasinya dilakukan dengan sebuah pabrik elektronik yang biasa membuat sound system. Sekarang kemudian bekerja sama membuat prototipe ventilator dari institut tersebut. Nah, inilah yang kita lakukan, pemerintah, perguruan tinggi, dan industri bekerja sama. Lanjut. Nah, dari sisi ketenaga kerjaan tentunya kita mengharapkan bahwa permintaan industri akan sesuai, ya. Artinya kita sesuaikan pelatihan kompetensi kita ke industri. Kita ingin transformasi ke industri manufaktur. Sebuah kabar yang membahagiakan bahwa saat ekonomi kita mengalami kontraksi minus 3 sekian persen, tetapi dari triwulan 2 ke triwulan ketiga kita tumbuh hampir 6%. Dan yang lebih menggembirakan justru manufaktur tumbuh hampir 7,5%, sekitar 7,5%. Ini adalah pertumbuhan yang lebih tinggi, artinya manufaktur justru mengerek pertumbuhan kita, mendongkrak pertumbuhan kita. Ya, ini adalah sebuah tanda-tanda yang positif bahwa potensi peluang industri sudah mulai kembali bergeliat. Lanjut. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekalian. Tetapi yang menjadi paling inti tadi adalah bagaimana insinyur-insinyur termasuk lulusan-lulusan program vokasi keinsinyuran atau teknik ini kemudian bisa tetap istiqomah mengaplikasikan ilmunya. Karena tentunya tidak jarang juga lulusan tersebut entah karena memang kurang mencintai disiplin ilmunya, atau memandang bahwa profesi lain lebih menjanjikan, lebih nyaman, lebih menghasilkan, kemudian akhirnya meninggalkan profesi-profesi tersebut. Inilah sebabnya upaya kita berkelanjutan untuk bisa meningkatkan proporsi teknologi di dalam setiap proses-proses bisnis kita. Saya ingin menyampaikan bahwa perkembangan industri 4.0 semakin mendorong adanya penggunaan kecerdasan buatan untuk menggantikan peran-peran manusia. Ini menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tetapi kalau kita kemudian kembali kepada penguasaan teknologi, maka ini menjadi sesuatu yang sangat potensial. Karena apa? Karena fungsi-fungsi atau pekerjaan yang sifatnya administratif, clerical, ya, seperti ya pokoknya mengetik, kemudian juga mengelola hal-hal yang rutin, pembukuan, kemudian juga mungkin kalau di bank dulu ada teller yang melakukan transaksi di kantor bank atau customer service, ini sudah mulai tergantikan. Lowongan-lowongan yang banyak sekarang adalah lowongan teknologi. Kita akan semakin membutuhkan orang yang menguasai iptek karena fungsi-fungsi yang sifatnya administratif lambat laun akan dapat tergantikan oleh adanya teknologi. Sebuah artikel yang kami baca mengatakan bahwa
software akuntansi yang diuji, salah satunya mampu melakukan 90% fungsi dari seorang akuntan. Nah, ini adalah sebuah realita baru yang tidak bisa kita tolak. Kita tidak bisa menutup diri kita, kemudian mengatakan bahwa kita akan menghambat perkembangan teknologi agar tenaga kerja kita punya tempat. Karena apa? Karena akhirnya kalau kita melawan perkembangan ini, justru kita akan tergilas di tengah globalisasi. Maka kehadiran dari lembaga pendidikan seperti Poltera akan menjadi sebuah pilar membangun pengembangan teknologi dan penerapan teknologi di garis-garis terdepan masyarakat. Kami mengucapkan selamat kepada Poltera, semoga terus berkembang ke depannya dan terus bisa bersinergi dengan jajaran pemerintahan untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki penguasaan iptek dan juga ekonomi yang semakin berlandaskan iptek ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak, Bachelor of Business, Master of Science, atas paparan, pesan, dan input-inputnya agar Politeknik Negeri Madura menjadi perguruan yang ikut serta dalam pembangunan Madura serta Jawa Timur secara lebih luas. Selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama oleh Direktur Politeknik Negeri Madura kepada Bapak Dr. Arman Jaya, STMT, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Gubernur Jawa Timur yang hadir secara visual, secara virtual di sini, dan kebetulan beliau ada tugas dari Ibu Gubernur sehingga beliau tidak bisa hadir secara luring. Yang saya hormati Bupati Kabupaten Sampang atau yang mewakili, Ketua dan anggota Senat Politeknik Negeri Madura, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dan yang saya hormati juga Bapak Rektor Universitas Teknologi Surabaya dan timnya, juga kepada para kepala sekolah SMK Negeri se-Madura, para dosen dan tenaga pendidikan Politeknik Negeri Madura, serta mahasiswa yang hadir secara virtual yang saya cintai. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Politeknik Negeri Madura
Selamat datang Bapak Bupati. Mohon maaf, saya lanjutkan Pak Bupati. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka wisuda Dies Natalis Politeknik Negeri Madura yang ke-8. Serta tidak lupa kita sampaikan juga selawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita sudah diberi pencerahan oleh beliau sampai saat ini sehingga kita tetap dalam iman kita. Perayaan Dies Natalis yang ke-8 ini tentu Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui dengan kondisi yang sangat kurang menyenangkan karena adanya pandemi COVID-19 ini. Biasanya Politeknik Negeri Madura melaksanakan secara luring, semua mahasiswa bisa hadir, dosen dan semua staf akademika dan undangan dari luar, tetapi untuk tahun ini mohon maaf kami melaksanakannya luring terbatas. Sebagian ada yang daring. Untuk mahasiswa kami sarankan untuk daring karena proses pendidikan sementara ini masih daring. Dan ada sebagian yang sudah luring bagi yang praktek. Semoga pandemi ini oleh Allah cepat ditarik dan diangkat sehingga bangsa kita dan semua bangsa di dunia ini cepat terbebas dari pandemi virus 19 ini, COVID-19 ini. Dan ini merupakan ujian yang berat bagi bangsa kita. Demikian juga untuk Politeknik Negeri Madura. Karena banyak hal baru yang harus disesuaikan dengan kondisi COVID-19 ini. Kalau dari segi ekonomi, masyarakat kita juga akan mengalami banyak hal pengurangan. Dan bagi Politeknik Negeri Madura, penyerapan lulusan untuk tahun ini berkurang karena banyak perusahaan-perusahaan yang sementara ini menghentikan aktivitas. Namun demikian masih alhamdulillah pengurangannya untuk Politeknik Negeri Madura tidak terlalu signifikan. Politeknik Negeri Madura sebagai pendidikan tinggi ini memegang peranan penting dalam menyediakan SDM yang kompeten. Kami dalam pelaksanaannya
ini menerapkan teori 40% dan praktek 60%. Saat ini kami juga mengalami kesulitan karena kondisi COVID ini. Untuk mau praktek, karena porsinya paling banyak adalah praktek, kami harus mengatur bagaimana pelaksanaan praktek tetap berjalan, tetapi protokol COVID-19 harus dijalankan juga. Sehingga dosen-dosen kami harus menyediakan waktu yang lebih dari biasanya. Karena yang teori pun harus jalan secara daring. Nah, ya alhamdulillah bisa berjalan dengan baik selama ini. Walaupun banyak dari mahasiswa kita yang pingin kuliah langsung. Mereka sudah tidak betah di rumah, pengennya kuliah di kampus. Apalagi mahasiswa yang baru. Mereka seolah-olah tidak menikmati setelah keluar dari tingkat SLA, SMA, mereka seolah-olah tidak kuliah. Makanya mereka minta cepat Pak, dilaksanakan kuliah secara luring. Tetapi aturan dari kementerian kami yang tidak memungkinkan, sehingga kami harus nunggu instruksi dari Pak Menteri. Pengaruh pandemi ini juga yang harus merubah cara berpikir dan cara kerja kami. Yang biasanya santai-santai, sekarang santai tapi stres. Kelihatannya santai tapi stres, Bapak-bapak Ibu sekalian. Dan itu merubah dari kebiasaan yang biasa 360 derajat. Yang biasanya kita rutinitas ke kampus, sekarang rutinitas di rumah. Dan itu lebih stres lagi Bapak Ibu sekalian. Karena kalau di rumah kita bekerja tetapi seolah-olah tidak bekerja. Nah, biasanya kalau bapak-bapak ini kalau di rumah terus sama istri ditanya, kok main komputer terus? Padahal kita sebetulnya itu bekerja. Saya alami sendiri awal-awal COVID ini, WFH, saya di rumah ngajar mahasiswa secara daring. Nah, istri di belakang, ngapain aja kok komputeran terus? Dulu anakmu nggak boleh main komputer katanya. Ya, padahal itu sebelumnya sudah disampaikan bahwa sekarang saya kerjanya WFH. Nah, itulah yang kita hadapi. Kita harus menyesuaikan kondisi 180 derajat ini. Kalau kemarin itu jalannya ke selatan, sekarang itu harus ke utara. Supaya kita bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Nah, selama ini bukan hanya perkuliahan saja yang terganggu, juga secara administrasi banyak hal-hal yang harus disesuaikan dengan kondisi COVID. Tetapi target pekerjaan kita ini harus tetap terlaksana. Dengan beberapa banyak ujian ini, ya, dengan ujian-ujian yang ada ini yang diberikan Allah kepada kita, maka pada tahun ini kami
mengambil tema untuk Dies Natalis yang ke-8 ini adalah Politeknik Kuat Menguatkan Indonesia. Jadi tema dari Dies ini kami sesuaikan dengan kondisi realnya. Saya berharap dengan tema kuat ini ya menjadikan motivasi kepada kita semua, terutama Sivitas Akademik Politeknik Negeri Madura, bahwa yang tantangan yang kita hadapi ini bukan sesuatu yang menurunkan niat kita untuk bekerja, tetapi ini merupakan tantangan untuk diselesaikan. Seperti itulah tugas perguruan tinggi. Kalau ada masalah bukan berarti terus menyerah, tetapi mencarikan solusi bagaimana masalah itu bisa teratasi. Dan itu dibutuhkan suatu kekuatan. Alhamdulillah pada bulan September lalu, bulan kemarin, walaupun kondisi seperti ini, Politeknik Negeri Madura ini bisa menyumbangkan prestasi, ya. Prestasinya itu adalah bahwa kita mendapat kepercayaan dari kementerian di bidang kehumasan. Dari beberapa perguruan tinggi di Indonesia hanya dipilih 3, dan diantaranya adalah Politeknik Negeri Madura. Alhamdulillah bahwa kita masih menunjukkan, walaupun pandemi COVID-19 ini, dengan kekuatan dan izin Allah kita bisa berprestasi. Kemudian selain Humas, kemarin sempat juga di kementerian mempercayakan kepada Politeknik Negeri Madura untuk melaksanakan pameran teknologi secara virtual yang diikuti semua perguruan tinggi di Indonesia. Yang membanggakan lagi bahwa tugas akhir mahasiswa Politeknik Negeri Madura ini mendapat pengakuan dari kementerian, dan sekarang itu menjadi cikal bakal bagi mahasiswa yang melaksanakan sebagai usaha mahasiswa. Nah, itulah yang diinginkan oleh Kementerian Dikbud, bahwa lulusan politeknik bukan hanya menunggu pekerjaan, tetapi juga bisa menciptakan pekerjaan. Dan banyak sekali rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada tahun ini juga Politeknik Negeri Madura ketambahan 3 gedung untuk melengkapi sarana prasarananya. Insya Allah pada tahun 2021 kami bisa meningkatkan jumlah student body
yang selama ini kami harus menahan-nahan karena sarprasnya terbatas. Dengan adanya tambahan gedung ini, insya Allah tidak lama lagi jumlah mahasiswa Politeknik Negeri Madura sekitar 1.000 orang lah begitu. Untuk mempercepat waktu, saya tidak akan berpanjang lebar dalam sambutan kami, ya. Tetapi pada akhir kata saya secara pribadi dan sebagai Direktur Politeknik Negeri Madura mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-8 bagi Politeknik Negeri Madura. Semoga momen ini menjadi motivasi kita untuk menjadikan Politeknik Negeri Madura kuat dan menguatkan Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Arman Jaya STMT selaku Direktur Politeknik Negeri Madura atas sambutannya. Semoga menjadi pengingat bagi kita semua untuk tetap produktif bekerja. Sebelum saya lanjutkan ke acara berikutnya, saya ingin menyapa seluruh tamu undangan yang sudah hadir di Gedung A Kampus. Yang pertama dari perwakilan Kepala Sekolah SMK Negeri seluruh Madura, kemudian Bapak Rektor Universitas Teknologi Surabaya atau yang mewakili, kemudian terutama Bapak Bupati Kabupaten Sampang beserta seluruh jajarannya. Selamat datang Bapak dan Ibu di Gedung A Kampus Politeknik Negeri Madura. Selanjutnya adalah sambutan kedua yang sekaligus akan disampaikan oleh Kabupaten Sampang, Bapak Haji Selamat Junaidi. Kami persilahkan untuk maju ke depan podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, tadi sudah memberi sambutan secara virtual Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Dr. Haji Emil Celestianto Dardak. Yang saya hormati Direktur Politeknik Negeri Madura, Bapak Dr. Arman Jaya STMT. Yang saya hormati Senat Politeknik Negeri Madura. Yang saya hormati Rektor Universitas Teknologi Surabaya atau yang mewakili. Yang saya hormati karena kami bawa rombongan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Sampang, Haji Yasari SPD MPD. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, DRS Haji Muhammad, Haji Nur Alam MSI. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMKN se-Madura yang hadir. Yang saya hormati dosen dan sivitas Akademika Poltera, hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
pada pagi ini kita bisa menghadiri acara sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Madura dalam rangka Disnatalis ke-8 dan penandatanganan nota kerjasama dengan tema Poltera Kuat Menguatkan Indonesia. Tentunya selawat salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Para hadirin, tentunya kami sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sampang sangat berterima kasih dan sangat bersyukur bahwa kampus Poltera berlokasi di Sampang. Ini kesempatan kita dan kami apresiasi karena saya tahu dulu waktu dibangun Poltera 2010 ini masih zamannya Pak Nur Cahya bupatinya. Kami selalu sharing waktu itu dan alhamdulillah karena dari 4 kabupaten ini oleh dinas, oleh Kementerian Pendidikan Kabupaten Sampang ditunjuk sebagai lokasi Poltera ini. Warga Sampang tentunya wajib bersyukur dan warga Madura tentunya juga wajib bersyukur karena inilah satu-satunya Poltera di Madura. Tadi disebutkan juga oleh Bapak Direktur bahwa lulusan Poltera banyak yang tidak bisa disalurkan. Tentunya kami sedikit memberi motivasi kepada saudara-saudara kita atau anak-anak kita yang baru saja kemarin di wisuda. Kami berangkat ke Jakarta, ini pengalaman pribadi. Kami berangkat ke Jakarta tidak pernah punya pendidikan tentang teknik, mechanical, electrical maupun welding. Kami berangkat begitu saja karena memang kami merantau waktu itu. Tapi satu saat ketika kita mulai membuka usaha kecil-kecilan, kami dagang besi waktu itu. Dari besi yang ada, bahan yang ada, kita mencoba bagaimana besi ini menjadi besi yang kita bisa jual dan mahal nilainya. Tentunya kami waktu itu kita mencoba belajar welding, ngelas. Karena di sini ada namanya, ada jurusannya ya. Welding termasuk mechanical electrical. Sampai waktu itu kita punya perusahaan consumable, toko consumable. Dari itu kita mencoba bagaimana supaya kita bisa supply ke PLN. Akhirnya setelah perjuangan bagaimana tadi disebutkan juga oleh Pak Direktur, kita jangan cuma berpikir bagaimana kita mencari kerja, tapi bagaimana kita berinovasi menjadi pengusaha. Itu kira-kira Pak Direktur. Itulah usaha kami dan alhamdulillah tahun 2007 kami menjadi rekanan PLN. Yang buat tower sutet itu saya itu. Ada 7 perusahaan Indonesia, salah satu punya saya. Selain Bukaka. Dari besi tua menjadi besi yang bisa kita supply ke PLN. Jadi jangan sampai karena saudara-saudari sekalian baru saja kami di wisuda tidak punya modal atau yang lain-lain karena berpikir cuma ingin bekerja tapi tidak punya inovasi. Itulah inovasi. Anda sekalian sudah dibekali ilmu. Dibekali ilmu untuk bagaimana melakukan inovasi menjadi pengusaha. Kami lakukan alhamdulillah. Sampai sekarang menjadikan PLN karena memang pandemi ini dari 1.300 karyawan kami kita rumahkan 300-an Pak Direktur. Ada salah satu kemarin waktu itu kita mencoba karena memang kita banyak mengerti tentang mechanical electrical, kita mencoba bagaimana kita membuat pabrik waktu itu. Satu perusahaan kita kerjasama dengan China, kita bikin perusahaan mitra listrik yang prabayar itu loh. Yang mekanik elektrik itu punya saya itu. Karena memang 3DN-nya harus 40%. Kandungan lokalnya memang harus 30%. Artinya para siswa-siswi yang kemarin baru dilantik jangan ragu untuk berusaha.
Karena urusan itu pasti dari nol tentunya. Dari nol. Jadi tadi disebutkan bahwa lulusan Poltera banyak yang banyak tidak direkrut oleh perusahaan Poltera karena memang pandemi. Banyak pengurangan tentunya ke depan. Saya harapkan pihak Poltera selalu aktif berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan termasuk dok perkapalan dan lain-lain. Kalau memang perlu bantuan kami juga kami siap membantu, termasuk ke BUKK kami siap karena mindset mereka ini biasanya setelah lulus cuma ingin bekerja, tidak mau berusaha. Banyak bantuan-bantuan sebenarnya kita punya program bagaimana kita bisa hadir kepada masyarakat kami yang memang punya keahlian dan kemampuan. Kita banyak program dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi, bagaimana kita peduli kepada pengusaha pemula. Harusnya ada. Dulu waktu saya DPR RI, itu banyak program Pak Direktur. Program termasuk bantuan berbengkelan dan lain-lain. Tapi biasanya, mohon maaf, warga Madura, wabil khusus Sampang ini, ketika dikasih bantuan alat, umpamanya dia alat pengelasan, bentuk mesin dan lain-lainnya, dikasih bantuan alat, perbengkelan kasih bantuan alat. Setelah 3 bulan kita cek lagi, alatnya nggak ada, orangnya hilang. Ini banyak terjadi ini. Dikasih alat perbengkelan steam, termasuk kompresor dan lain-lainnya. 2 bulan hilang, orangnya hilang, alatnya hilang. Maka dari itu, ini tugas kita bersama bagaimana kita merubah mindset daripada masyarakat kami, Madura, wabil khusus Sampang ini. Pertama, saya tekankan kepada seluruh OPD, kepada seluruh masyarakat, elemen masyarakat, mari kita harus punya sama-sama rasa memiliki Sampang Madura yang kita cintai ini. Itu yang selalu kami tekankan supaya mindset mereka berubah. Termasuk antara daring dan luring itu tadi disampaikan juga Pak Direktur. Tadi sedikit dan menjadi pembahasan kita dengan Pak Ashari ini dengan kepala dinas kami. Karena semenjak pandemi ini mulai Februari tahu-tahu udah mau lulus lagi anak-anak sekolah. Padahal tatap muka belum pernah. Sementara EPM kita di Sampang sangat rendah Bapak. Maka tadi sempat dibahas, sudah buka aja tatap muka. Kalau Direktur Poltera masih takut sama menteri, kita nggak ada takutnya saya bilang. Yang penting pakai protokol COVID. Sistemnya kita bagi. Kalau di sana total muridnya 100, kita bagi 2, 50-50 bergilir. Saya perintahkan begitu kepada Pak Nur Alam. Karena memang tanggung jawab kita kepada anak didik kita sangat berat ketika kita lakukan dengan daring. Enggak efektif. Apalagi memang mereka yang tinggalnya di kampung, yang tidak ada jaringan internetnya. Alasannya internet. Kebetulan kami juga lagi Lemhanas, ini lagi alasannya bohong lagi. Tadi jaringan nggak kuat, nggak bagus, dimatiin, hadir ke sini. Padahal kita lagi Lemhanas. Karena diminta oleh Pak Direktur kemarin dengan ibu yang seksi, diminta untuk hadir, memberi sambutan. Insya Allah hadir Pak. Saya katakan kemarin. Cuma ada yang lupa, baru ingat barusan diminta lewat ini ke Kominfo, lupa Bu, mohon maaf. Karena memang kami baru datang semalam jam 2 rencana mau nginep di Pasuruan. Karena ingat diundang oleh Poltera untuk hadir, kami pulang semalam. Tentunya kami sebagai Kepala Daerah Kabupaten Sampang ini bersinergi dengan Poltera. Banyak hal-hal yang perlu kita bicarakan tentunya. Termasuk kemarin pembebasan tanah dan lain-lain. Banyak curhatan dari Poltera, ada tanah sebelah, kemarin ada bangunan kita sudah selesaikan. Aman di Sampang ini. Karena memang kita sama-sama peduli kepada dunia pendidikan. Saya tidak ingin anak-anak kami juga biar gak kayak bapaknya. Bapaknya dulu kabur SMA kelas 2.
Tapi anak saya tidak boleh. Alhamdulillah, anak saya ini lulus SD wajib mondok dan wajib sekolah. Anak saya, alhamdulillah mondok mulai dari SMP, SMA, keluar SMA melanjutkan ke salah satu perguruan tinggi di Surabaya, FK Unir ya waktu itu. Di Unir, alhamdulillah sudah selesai, tinggal persiapan spesialisnya, dokter. Yang kedua, mondok pertama di Sahid Modern, SMP-nya, SMA-nya di Ar-Rahman, mondok, keluar pondok, alhamdulillah diterima di Akpol, sekarang lagi pendidikan di Magelang. Tentunya ini semua kita lakukan karena memang tugas orang tua kita, sebagai orang tua, untuk bagaimana kita bisa membantu anak kita. Maka sekali lagi saya tidak ingin anak-anak kita seperti bapaknya. Bapaknya penuh dengan dinamika, hitam putih, segala macam. Yang disebutkan tadi sebagai pengusaha itu sudah akhir. Yang awal dan tengah gak usah disebutkan. Tapi tentunya saya tetap punya prinsip. Untuk mencapai tujuan hidup itu ada dua prinsip. Pertama, punya komitmen hidup. Komitmen itu kalau ngomong A ya A, B ya B, itulah komitmen. Tidak saling menyakiti. Kedua, prinsip hidup. Itulah ketika dua komitmen ini kita lakukan, insya Allah akan tercapai tujuan hidup kita. Prinsip itu, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Orang lain narkoba biarkan saja, ya kita. Orang lain mabuk, ya biarkan aja orang. Kita tetap sholat, contohnya kayak begitu, ya. Itu kita sedikit berbagi. Memang karena kita waktu itu kehidupan kita keras, dengan berbekal 26.000 tahun 88 berangkat ke Jakarta, tidak pernah menjual warisan dan tidak pernah saya singgah ke saudara. Sampai nikah pun saudara Pak Pupu itu tak pernah datang, tidak pernah ada. Paman, saudara sekandung tak pernah ada, tidak hadir. Waktu pernikahan kami memang kita tidak mau menghadirkan karena memang ongkosnya waktu itu dibebankan ke kami. Jadi kami nikah pun sendirian. Ya. Jadi saya harap alumni Poltera tidak boleh cengeng, harus menjadi seorang petarung bagaimana mencapai satu kesuksesan, yaitu prinsip tadi. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas Dinatali ke-8 kepada Politeknik Negeri Madura. Tentunya insya Allah ke depan kami siap bersinergi. Apa-apa yang menjadi kendala di Poltera kami siap membantu. Insya Allah pembebasan tahun besok selesai, Pak. Jangan ditagih terus. Mungkin nanti pengembangan ke selatan kemarin disebut juga. Itu menjadi pemikiran kami. Bagaimana kalau kita ke selatan ini kita jadikan wisata mangrove. Sepakat, kami kemarin sudah bicarakan itu. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati Kabupaten Sampang, Bapak Haji Slamet Junaidi, atas segala pesan. Semoga ke depan Poltera dan Kabupaten Sampang terus berkolaborasi membangun Sampang dan Madura. Sekali lagi aplaus untuk Pak Bupati Kabupaten. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan ya untuk memutarkan video kompilasi Selayang Pandang Politeknik Negeri Madura untuk memperingati Dies Natalis yang ke-8
Dan informasi kepada seluruh hadirin bahwa video ini berlatar belakang video 10 tahun yang lalu ketika banyak sekali daerah di Madura yang belum mendapatkan aliran listrik. Kepada panitia dipersilahkan. Tinika sakirana Pak kaula nak tolong di Sarabesan Lao nikah sakirana mamak murah polana paneka listrik peleka kita masuk ke kisah Rabesan Lao Pak katipan apa setero masuk ke kisah Rabesan Lao kaula akeduan putra asmanah roham nikah ada bu akeduan pikiran mamak murah bisa Rabesan Lao ting tak bisa akeduan alat ting tak bisa akeduan ilmu na Pak ini kalau dan bulan nikah aku lihat keng polana rentua nikah tak andi sehari-hari nikah lakon petani lakon ing sabe alandu nikah dana nikah tak cukup untuk kuliah gula lulusan SMK keinginan gula nikah terus kuliah arah petro kuliah nikah tisa Rabesan Lao nikah tertinggal gula andi pikiran aku bayi alat memaju arah Rabesan Lao nikah. Selamat kepada Roham telah diterima di jalur beasiswa Politeknik Negeri Madura. Pak, jadi sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta seluruh keluarga besar Politeknik Negeri Jember. Saya Direktur Politeknik Negeri Semarang. Atas nama Sivitas Akademika Politeknik Negeri Semarang. Sivitas Akademika Politeknik Negeri Lampung. Saya bersama Sivitas Akademika dan seluruh karyawan Politeknik Negeri Sriwijaya. Saya Rizal Sayadi, atas nama Direktur dan keluarga besar Sivitas Akademika Politeknik Negeri Loksmawe. Saya Rafindra, atas nama GM Prononotel Pamekasan dan seluruh keluarga besar Prononotel Pamekasan. Saya Nisa, presenter JTP. Saya Tutut Moyanto mengucapkan selamat Dies Natalis yang ke-8 untuk Poltera. Dirgahayu Dies Natalis Politeknik Negeri Madura yang ke-8. Selamat dan sukses Dies Natalis ke-8 Politeknik Negeri Madura. Selamat hari jadi yang ke-8 untuk Poltera. Selamat merayakan Dies Natalis yang ke-8. Selamat Dies Natalis yang ke-8 kepada Politeknik Negeri Madura.
yang jatuh pada tanggal 11 November 2020. Yang jatuh pada tanggal 11 November 2020. Semoga Poltera semakin jaya. Semoga kinerja Politera semakin nyata dirasakan masyarakat. Semoga pada usia yang ke-8 ini Politeknik Madura semakin berjaya, semakin amanah, semakin mengembangkan pendidikan vokasi yang makin mantap. Semoga semakin maju dan sukses dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi. Besar harapan kami, Poltera dapat bersinergi, mengembangkan dan memajukan Politeknik di Indonesia. Dalam mewujudkan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Tetap semangat mewujudkan vokasi kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Poltera kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Politeknik kuat menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus untuk tim panitia yang sudah mengkompilasi video ini. Ada rasa bangga dalam hati bahwa putra daerah Sampang khususnya serta Madura secara umum bermimpi yang tinggi untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Ada rasa bangga pula bahwa Poltera dalam 8 tahun perjalanannya berkontribusi memajukan pendidikan di Madura. Selanjutnya Bapak Ibu akan kami umumkan penandatanganan nota kerjasama yang hari ini sudah dihadirkan oleh beberapa petinggi-petinggi baik itu di Madura ataupun di wilayah Jawa Timur yang lainnya. Akan kami panggil satu persatu untuk penandatanganan nota kerjasama pada pagi hari ini. Kesepakatan yang pertama akan kami panggil Baik, kesepakatan yang pertama akan kami panggil kesepakatan antara Poltera dengan pemerintah Kabupaten Sampang kepada Bapak Bupati Kabupaten Sampang, Bapak Haji Slamet Junaidi, serta Bapak Direktur Politeknik Negeri Madura untuk maju ke depan meja MOU. Kita berikan aplaus kepada Bapak Bupati Kabupaten Sampang serta Direktur Politeknik Negeri Madura. Terima kasih Bapak kami ucapkan. Selanjutnya perjanjian kerjasama antara Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dengan Poltera yang akan dilakukan Haji Asyari SPD MPD. Kepada Bapak Haji Asyari SPD MPD kami persilahkan. Serta kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang untuk maju
penandatanganan. Kita berikan aplaus sekali lagi. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Dalam kerjasama pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah kerjasama dengan Universitas Teknologi Surabaya kepada Bapak Dr. Gunawan Pramuji Widodo, SSI, MSI, APT, untuk maju ke depan meja MOU. Kerjasama ini dilakukan dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian, serta pengembangan sumber daya manusia. Kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Rektor UTS, kemudian Direktur Politeknik Negeri Madura. Perjanjian terakhir, kami panggil terlebih dahulu Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Robatal, Ibu Rahmawati, SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Tambelangan, Bapak Dr. Andes DJ Budiono, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Arosbaya, Ibu Kurotu Aini, ST MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bangkalan, Ibu Kurotu Aini, ST MPD, Kepala SMK Negeri 1 Blega, Bapak Sueb SPD, Kepala Sekolah Negeri 1 Kamal, Ahmad Fadol, SPD MT, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kuanyar, Bapak Kolikul Huda, SPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Pamekasan, Haji Sri Indrawati, SPD MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bangkalan, Bapak Herman Saleh SST, Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Pamekasan, Bapak Miftahol MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kalianget, Bapak Ishak SPD MM, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sampang, Dr. Budi Sulistyo SPD MSI, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sumeneb, Bapak Haji Zainul Sehari SPD MPD, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Sampang, Dr. Andes Mukani MM, serta Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Pamekasan, Bapak Suharnianto MPDI. Kemudian SMK Bina Husada, Bapak Ahmad Sutrisno SPD. Kami mohon kepada seluruh nama hadirin yang sudah dipanggil untuk maju ke depan meja MOU.
Untuk Bapak Bupati Kabupaten Sampang serta Bapak Kepala Dinas Provinsi Jawa Timur dan Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sampang untuk maju ke depan, Bapak berfoto bersama dengan seluruh Kepala Sekolah SMK Negeri se-Madura serta Bapak Direktur Politeknik Negeri Madura. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata oleh Direktur Politeknik Negeri Madura kepada seluruh tamu undangan pagi hari ini. Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari Pemkab Kabupaten Sampang kepada Politeknik Negeri Madura. Kita berikan aplaus. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Bupati. Selanjutnya penyerahan cenderamata kepada tamu undangan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri se-Madura.
Selanjutnya adalah penyerahan cenderamata dari Universitas Teknologi Surabaya kepada Politeknik Negeri Madura. Mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk seluruh tamu undangan pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sedikit informasi bahwa kerjasama yang dilaksanakan pada pagi ini sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Politeknik Negeri Madura, Bapak Dr. Arman Jaya, STMT. Sedikit informasi Bapak Ibu bahwa penandatanganan nota kerjasama pada pagi hari ini dilaksanakan dalam rangka mengembangkan bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia. Poltera juga bertekad untuk menjadi pembina serta berkolaborasi dengan SMK seluruh Madura. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kerjasama hari ini. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa ja'adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, Tuhan yang maha bijaksana, pada perjalanan Politeknik Negeri Madura yang mencapai usia 8 tahun ini, berikanlah kepada segenap sivitas akademika kekuatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, serta berikanlah petunjuk dan hidayah agar kami dapat meneruskan perjuangan cita-cita para pendiri kampus ini. Ya Allah yang maha pemberi, berilah taufik-Mu kepada pimpinan Politeknik Negeri Madura agar mereka tetap mampu menjadi sahuri tauladan bagi kami, yang selalu membimbing dan mengayomi menuju cita-cita yang luhur. Anugerahkanlah para pendidik di kampus kami dengan kemampuan untuk senantiasa mengajarkan ilmu dengan hati yang dapat menjadikan proses memandang dan menjalani hidup lebih penuh makna. Berilah kekuatan kepada segenap karyawan dalam menjalankan setiap amanah agar selalu dapat meningkatkan produktivitasnya yang mampu menaikkan kontribusinya seiring dengan kemajuan mutu kehidupan di kampus kami. Berikanlah pada setiap mahasiswa sebuah kesadaran untuk senantiasa berkembang dalam proses pendidikan di kampus. Berikan pula balasan kebaikan-Mu ya Allah kepada setiap orang yang mendoakan keberhasilan dan kesuksesan kampus kami. Ya Allah yang maha pengampun, dalam kesempatan ini pula kami memohon kepada-Mu agar mengampuni kesalahan kami dan para guru, karyawan dan segenap jiwa yang pernah terlibat dalam kehidupan kampus kami, yang telah wafat mendahului kami. Mereka telah merintis sejarah dan ilmu di dalam kampus ini. Semoga kiranya ya Allah Engkau terima amal bakti mereka dan tempatkanlah mereka di tempat yang sebaik-baik di sisi-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Sidang terbuka Senat dalam rangka Dies Natalis ke-8 serta penandatanganan nota kerjasama Politeknik Negeri Madura hari ini Rabu 11 November 2020 segera ditutup. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Madura dalam rangka Dies Natalis yang ke-8 saya nyatakan ditutup. Prosesi Senat Politeknik Negeri Madura akan meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian sidang terbuka Senat Politeknik Negeri Madura dalam rangka Dies Natalis ke-8 serta penandatanganan nota kerjasama hari ini, Rabu 11 November 2020, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran ibu bapak sekalian dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada seluruh tamu undangan
serta Bapak Bupati Kabupaten Sampang beserta jajarannya untuk menuju ke lantai 2 melaksanakan ramah tamah. Terima kasih.